Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, kali ini pembelajaran kita memasuki topik materi terkait dengan jaringan komputer peer to peer, di mana di pertemuan yang lalu teman-teman mahasiswa, teman-teman belajar semua terkait dengan pengkabelan. Harapannya dengan teman-teman memahami pengkabelan nanti dapat diaplikasikan, dapat dipraktekkan untuk membuat topologi jaringan. Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar jaringan peer-to-peer beserta karakteristik dan cara kerjanya dalam sistem jaringan komputer. Harapannya ini silahkan nanti teman-teman mahasiswa dapat mempelajari secara detail, karena untuk pertemuan ini nanti akan saya jelaskan secara umumnya. Tetapi nanti setelah ini silahkan kalau teman-teman mahasiswa mau mendalami dari berbagai macam sumber, kami persilahkan. Nah, sebelum nanti ke jaringan peer-to-peer, tentunya teman-teman mahasiswa harus memahami terlebih dahulu bahwasanya ada model arsitektur jaringan yang selama ini kita gunakan. Oke, yang pertama peer-to-peer. Jadi silahkan, ini peer-to-peernya, gambarnya, ilustrasinya seperti ini. Semua jadi klien atau jadi user semuanya. Kemudian kalau client server, yang kedua model arsitektur jaringannya, maka di situ nanti akan ada server sebagai pusat datanya. Nah, tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan peer-to-peer saja. Yang ini silahkan dapat dipelajari lebih lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya, bahwasanya ketika kita berbicara peer-to-peer, maka di situ adalah model jaringan di mana setiap komputer memiliki kedudukan yang sama dan dapat bertindak sebagai klien maupun server. Artinya, dari komputer-komputer yang ada ini atau nanti PC-PC ini tentunya memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Sehingga klien ini atau user ini atau PC ini tidak ada yang menjadi sentral, tidak ada yang menjadi pokok. Semua memiliki kedudukan yang sama. Sehingga ketika di dalam jaringan peer-to-peer, setiap perangkat dapat langsung berbagi sumber daya. Apakah itu nanti bentuknya file, ataukah printer, atau koneksi jaringan dengan perangkat lain. Proses pertukaran data tentunya dilakukan dengan secara langsung antar komputer peer-to-peer, sehingga komunikasi dan dalam jaringan berlangsung secara desentralisasi. Artinya tidak terpusat dalam satu kontrolnya. Kemudian untuk konsep dasarnya di dalam tipologi jaringan peer-to-peer ini atau arsitekturnya ini tentunya konsep dasarnya yang pertama tidak ada server pusat. Tadi kita memiliki hak yang sama. Kemudian setiap komputer dapat berbagi sumber daya. Kemudian hak akses relatif sama, pengelolaan sederhana. Itu konsep dasarnya. Kemudian ketika kita bicara karakteristik, tentunya ada beberapa juga yang perlu diperhatikan. Karakteristik yang pertama tentunya karena memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama,
maka tidak membutuhkan server khusus, tidak membutuhkan server khusus. Kemudian yang kedua, instalasi sederhana. Karena semisal peer-to-peer, teman-teman mahasiswa kalau prakteknya nanti tinggal PC satu dengan PC yang lain, kemudian eh, dikoneksikan dengan kabel. Nah, nanti kabelnya seperti apa? Tentunya teman-teman sudah belajar yang kemarin. Bagaimana jikalau ada dua perangkat yang sama harus menggunakan kabel apa ya? Dari strike atau cross. Itu nanti teman-teman yang akan belajar di situ untuk prakteknya. Kemudian biasanya untuk jaringan peer-to-peer ini cocok untuk jaringan kecil. Nah, kemudian yang selanjutnya pengelolaan dilakukan oleh masing-masing komputer. Jadi setiap user, setiap PC itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Misalnya nanti untuk komputer A, B, jikalau A tidak mau berbagi sumber daya ya berarti B tidak bisa mengaksesnya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, nah ini untuk cara kerja jaringan peer-to-peer. Yang pertama, komputer terhubung dalam jaringan. Jadi semisal kita memiliki beberapa PC atau perangkat, nah ini biasanya terhubung A, B, C, D, maka semua akan terhubung. A bisa ke D, A, B, atau A langsung ke C, itu juga bisa. Nah, ini jadi semua terhubung ya. Kemudian yang kedua, bahwasanya komputer menyediakan layanan. Komputer menyediakan layanan. Jadi, semisal komputer A memberikan layanan berbagi data untuk B, maka B bisa untuk mengambilnya. Begitu juga yang C bisa mengambil dari A ataupun B. Biasanya seperti itu. Jadi cepat. Ya, logikanya seperti kalau teman-teman mahasiswa mengakses ataupun mentransfer data dari handphone ke PC ataupun sebaliknya. Tetapi kalau yang ini kita tentunya bisa untuk berbagi sumber daya antar komputer. Kemudian langkah yang ketiga bahwasanya untuk cara kerjanya ya komputer lain dapat mengakses layanan tersebut yang sudah dibagikan. Jadi tidak ada pengecualian, tidak ada yang didiskriminasikan. Komputer ada diskriminasi ya, tapi semua memiliki hak yang sama, semua memiliki akses layanan yang sama. Kemudian ini contoh sumber daya yang dapat dibagikan, semisal nanti file dan dokumen, atau printer, atau bahkan penyimpanan data. Jadi teman-teman kalau mau berbagi penyimpanan data dari komputer A ke komputer B itu bisa. Kemudian yang keempat itu adalah koneksi internet. Jadi kita bisa berbagi koneksi internet. Nah, ini beberapa contoh sumber daya yang dapat dibagikan. Nah, tentunya ini bisa untuk dicek lagi nanti saat praktek, apalagi nih yang bisa untuk di-sharingkan kepada teman-teman yang lain. Kemudian, contoh implementasi jaringan peer-to-peer bisa untuk jaringan rumah, kemudian laboratorium komputer kecil, kemudian kantor skala kecil, kemudian berbagai file antar komputer di mana itu biasanya dilakukan oleh satu sampai 2 orang atau lebih untuk berbagi filenya. Nah, ini contoh implementasi di jaringan peer-to-peer. Nah, untuk kelebihan sendiri, teman-teman silahkan kelebihan peer-to-peer. Yang pertama biaya murah,
Karena misalnya kita punya PC ya kita cukup kabel saja, kemudian instalasi mudah, nanti hanya saja instalasi ini diperhatikan untuk pengkabelannya apakah sudah benar atau belum. Kemudian tidak memerlukan server khusus memang karena semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian konfigurasi sederhana. Jadi tidak ribet ya untuk membangun ini. Kemudian untuk kekurangan peer-to-peer sendiri, memang di sini keamanan lebih rendah karena artinya ketika ini bicara desentralisasi, PC satu dapat mengakses PC yang lain. Nah ini kalau mau menggunakan dalam hal yang tidak baik ini sangat rawan sekali. Kemudian ketika ini jaringannya banyak, besar, komputernya dalam jumlah yang besar itu manajemennya sulit karena akan banyak kabel, kemudian port-port hub dan sebagainya atau yang lainnya juga akan diperlukan. Kemudian backup data tidak terpusat. Jadi misalnya di komputer A dan B, yang A sudah sharing kemudian B menghapusnya ya udah hilang. Beda dengan yang kalau ada yang server. Kalau yang server kan data kita tersimpan di dalam server pusat. Kemudian yang terakhir nih biasanya kalau kinerjanya menurun, ini alasannya karena penggunanya banyak. Karena semakin banyak yang akses itu kan turnover datanya semakin padat. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan peer-to-peer. Nah, maka silahkan, ini tadi gambaran umum terkait dengan pembelajaran ini. Untuk lebih jelasnya, nanti mahasiswa silahkan untuk mengakses materi dimanapun, materi apapun untuk memperdalam ini. Maka untuk itu silahkan nanti setelah pembelajaran ini teman-teman untuk melakukan diskusi di studi kasus. Nanti teman-teman menuliskan di forum diskusi ya, nanti dengan topiknya, topik permasalahannya yang pertama, sebuah laboratorium komputer di perguruan tinggi memiliki 7 unit komputer yang digunakan mahasiswa untuk kegiatan praktikum. Kemudian yang kedua, komputer-komputer tersebut saling terhubung dalam satu jaringan lokal untuk memudahkan pertukaran file, berbagi materi praktikum, serta penggunaan printer secara bersama. Yang jelas semua terhubung. Nah, dari dua kondisi di atas, maka apakah jaringan peer-to-peer cocok untuk digunakan dalam kasus tersebut? Kemudian tuliskan pendapat Anda di forum topik diskusi dengan nanti di LMS-nya nanti topik diskusinya teman-teman menuliskan nama siswa kemudian message baru pendapat mahasiswa. Silahkan untuk dianalisis kemudian untuk dijelaskan pendapatnya yang mana harapannya teman-teman untuk menjawab ini tidak perlu dan tidak usah menggunakan AI ya, ChatGPT dan sebagainya. Cukup dari bagaimana teman-teman merespon ini semua. Itu kami tunggu nanti pendapat-pendapatnya atau bahkan nanti kalau ternyata teman-teman mendapatkan pendapat mahasiswa yang lain berbeda dengan pendapat teman-teman, silahkan untuk dapat diberikan klarifikasinya atau bahkan direspon. Oke, seperti itu untuk materi terkait dengan jaringan peer-to-peer. Silahkan untuk teman-teman didalami lebih dalam. Oke, cukup sekian
dari saya. Jikalau ada yang kurang paham, bisa untuk disampaikan langsung kepada dosen yang bersangkutan. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.